inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip. Perlu dihadirkan data itu. Masing-masing membawa data. Nah, selain itu ada juga disebut nasab. Nasab itu saya keturunan siapa, bapak saya keturunan siapa, terus nyambung ke atas. Itu semua ada dalam tradisi Semitik, khususnya Yahudi dan Islam. Ya, itu penting karena kalau tidak kita paham mengenai sanad dan nasab, itu sebetulnya kita kurang begitu tahu bagaimana tradisi Timur Tengah itu atau tradisi Semitik itu. Atau gini Pak Ali, ada pendapat juga bahwa seseorang kalau mau berguru ya, ini dalam tradisi Islam, itu pasti dilihat ini, oh ini yainya nyambung sanadnya ya, nyambung ke Rasulullah atau tidak, atau mungkin karena itu makanya dari beberapa kalangan, saya ini dari keturunan Wali Songo tidak ada sanad yang kemarin kita bahas juga. Nah, ini dari Habib, dari kalangan Habib Ba'alawi. Bagaimana ini Wali? Iya. Nah, itu memang tema yang sekarang lagi viral, diperdebatkan itu ya. Tapi coba kita mencermati secara secara menyeluruh berkaitan dengan dokumen-dokumen. Kebetulan saya mencoba untuk mencari strategi bagaimana kita meneliti yang kaitannya dengan nasab ini, tetapi kita menggabungkan dari dua tradisi, baik itu Islam maupun Yahudi, untuk melacak sesuatu yang kaitannya ada dokumennya atau tidak. Nah, itu yang ingin saya bicara. Nah, yang lagi kisruh itu, yang sekarang lagi diperdebatkan dan viral itu kan berkaitan dengan melacak nama tokoh, ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya bicara mengenai tradisi di kalangan Ba'alawi saja. Ini nanti nyambungnya itu, sasaran tembaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita membacanya bukan hanya persoalan mikro, ini persoalan makro. Kalau ini tidak jelas persoalan Ba'alawi ini, nanti non-muslim akan bicara mengenai tema yang lebih besar. Kalau yang soal Ba'alawi saja tidak jelas, bagaimana mengenai Muhammad SAW? Ini semakin tidak jelas. Dan itu sebetulnya yang kita bicarakan sekarang. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita melacak nasab Nabi Muhammad SAW, itu sambung sampai kepada Ismail alaihissalam, itu bukan hanya klaim dokumen sepihak dalam tradisi Islam. Kalau seandainya itu klaim dokumen sepihak tradisi Islam, sudah selesai. Kita tidak akan bicara mengenai diskusi lintas agama. Tapi masalahnya, apakah dokumen Islam itu divalidasi dengan dokumen di luar Islam? Itu pertanyaan besar. Untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan siapapun yang belum mengenal Islam, otomatis kita harus bisa menghadirkan validasi dari dokumen eksternal. Nah, dari situlah tadi saya sebut mengenai salah satunya dokumen dari Santo Theophanes, kemudian dokumen Tanakh itu sendiri, dari mengenai Kedar sampai Ismail disebutkan. Bahkan Rabbi Maimonides menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad SAW nyambung kepada Kedar, dan itu dokumen Yahudi sendiri.
Cuma hari ini mungkin tidak konsentrasi ke tradisi Yahudi lebih khusus ya. Ini hanya informasi sekilas info saja. Nanti suatu saat kita akan bicara lebih konkret. Nah, sekali lagi kalau kita kembali pada persoalan nasab Ba'alawi itu kan sebenarnya ini dokumen yang harus bisa divalidasi dari tradisi di luar komunitas kaum habaib Ba'alawi. Ya. Kalau kita bicara mengenai tema sentral ini, itu kan sebetulnya nama yang paling puncak itu adalah Ahmad Al-Abah, ya, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain ibn Ali, bin Ali ibn Abi Thalib, atau bin dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diketahui umum. Baik itu dari kalangan dokumen Ba'alawi atau dokumen di luar tradisi Ba'alawi. Sudah dikenal. Cuma masalahnya anak-anak dari Ahmad Al-Abah itu siapa saja, itu yang diperdebatkan. Karena nanti ini ada satu tokoh, namanya adalah apakah itu Ubaidillah atau Abdullah. Ini nyambung tidak dengan Ahmad Al-Abah? Kalau tidak nyambung berarti keturunan dari Ubaidillah, Imam Ubaidillah itu memang bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak nyambung, itu menurut mereka yang berada pada jalur keilmuan yang sedang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak bisa dikonfirmasi dari dokumen eksternal, ini ya butuh pembanding. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kalau bicara mengenai nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasar dokumen Islam, selesai. Tapi apakah bisa dikonfirmasi dengan dokumen di luar Islam? Banyak ternyata. Ternyata ada. Nah, kasus yang sama, apakah bisa dibuktikan bahwa Ubaidillah itu nasabnya nyambung kepada Ahmad Al-Abah? Kalau tidak bisa menghadirkan dokumen pembanding, itu yang sedang dipersoalkan. Nah, dari situlah sebenarnya ada cara atau strategi untuk mencari dokumen-dokumen itu. Saya mencoba membandingkan, Pak Edi. Kalau kita melihat dari tokoh yang bernama siapa itu Ubaidillah ya, Ubaidillah atau Abdullah itu masih diperdebatkan apakah ini orang yang sama atau orang yang beda, ya. Tapi yang jelas kalau kita melihat dokumen-dokumen yang awal ya, dokumen awal dari para ulama, kita bisa misalnya melihat dokumen yang ditulis oleh Ibnu Tabatobah, yang beliau menulis kitab namanya itu judulnya adalah Muntakilah Muntakilah At-Talibiyah. Itu beliau kalau tidak keliru wafat tahun 478 Hijri alias abad kelima, ya. Itu tidak menyebutkan nama Abdullah, juga tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Kemudian tulisan dari Al-Ubaidili, itu beliau menulis kitab namanya Tahdzibul Ansab. Itu abad kelima juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Ada kitab lagi yang ditulis pada abad ke-5 Hijri ya. Penulisnya adalah Al-Umari. Kitabnya berjudul Al-Majdi fil Ansab. Itu juga tidak menyebutkan tokoh yang bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian satu kitab lagi, karangan dari Al-Marwazi. Beliau wafat tahun 616 Hijri, berarti abad ke-7. Judul kitabnya Al-Fahri. Juga tidak menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah. Kemudian Fakhrur Razi, atau yang disapa dengan nama Ar-Razi, Imam Ar-Razi.
Beliau wafat tahun 606 Hijri. Berarti abad ke berapa? 7 ya. Ke-7. Beliau menulis kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Juga tidak menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah. Kemudian Imam Ibnu Taqtaqi, dia menulis kitab yang namanya Al-Asili fi Ansabit Talibin. Juga tidak menyebutkan nama tokoh Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian Ibnu Ambah, dia menulis kitab Umdatut Talib. Juga tidak menyebutkan nama tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Kemudian kitab yang ditulis pada abad ke-10 Hijri, yakni kitabnya yang berjudul Bahrul Ansab, tulisan dari Amiduddin An-Najafi, juga tidak menulis tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah. Inilah yang dipertanyakan dalam konteks kajian manuskrip sebetulnya. Kalau seandainya ada penyebutan tokoh yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah dalam salah satu kitab yang hadir di masa awal, ini kan abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, kalau seandainya ada, itu selesai kasusnya. Tapi karena tidak ditemukan, itulah yang kemudian menjadi viral. Ini sebetulnya siapa? Orang yang bernama Ubaidillah atau Abdullah ini, apakah memang itu anak kandung dari Ahmad Al-Abah atau bukan? Ini sudah dibahas oleh para netizen yang menyaksikan itu di antara dua kubu yang saling berseberangan ini. Ini memang ada hubungan nasab dengan Ahmad Al-Abah atau tidak? Tapi saya mencoba untuk mencari kesepadanan dengan kasus yang ada di tradisi Yahudi. Tapi bukan bicara mengenai tokoh, nama tokoh, tapi nama tempat. Nama tempat. Ya. Tapi sebelum saya bahas ini secara lebih konkret, saya berikan informasi bahwa memang ada penegasan, tapi itu merupakan sebuah interpretasi. Jadi bukan sebuah fakta teks, tapi sebuah interpretasi yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ketika dia menuliskan nama bahwa yang dimaksud Abdullah itu adalah Ubaidillah. Itu beliau pada abad ke-10. Ada tulisan. Ada, salah satunya ya. Berarti kita bisa mendeteksi beliau wafat itu tahun 895 Hijri dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah, kitabnya. Ini abad ke-10. Jadi minimal munculnya nama Abdullah atau Ubaidillah itu pada abad ke-10 ini. Lalu abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, mana datanya? Tidak ada. Nah, itulah yang ditanyakan oleh mereka yang satu haluan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin. Nah, saya yakin kalau ini bisa ditemukan, itu akan membuat data ini semakin luar biasa. Ini kan semangat akademik sebenarnya. Tidak perlu untuk saling mencerca, saling menghina, tidak perlu. Ini karena kajian manuskrip. Perlu dihadirkan data itu. Masing-masing membawa data ya. Iya. Komparasikan gitu. Hal seperti ini penting. Kenapa? Ini kasusnya mirip seperti klaim umat Islam sendiri. Dengan kasus apa? Sumur Zam-Zam. Oh. Nah, kalau kita bicara mengenai Al-Quranul Karim ya, Al-Quranul Karim, itu ada satu ayat yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu ayatnya adalah ayat yang ke-158. Itu ayat bagian awal dikatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu bagian dari syiar-syiarnya Allah. Ya, ini informasi Al-Quran yang sangat global, tidak detail. Tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran. Ada nggak sumur Zam-Zam dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Persoalannya bagaimana ada hubungan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan sumur Zam-Zam?
mana dokumennya? Dokumen apa? Kita bisa menghadirkan dokumen Islam, salah satunya adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari disebutkan mengenai sumur Zam-Zam, dan itu ada koneksitas mengenai Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, tapi lagi-lagi ketika kita bicara Al-Quran dan bicara mengenai hadis, itu kan dokumen sepihak, dokumen Islam. Ada nggak dokumen di luar tradisi Islam? Kalau kita dihadapkan dengan hujah kepada non-Muslim, kira-kira jawaban kita apa? Iya. Ada nggak disebutkan sumur Zam-Zam di dalam dokumen di luar tradisi Islam? Kalau itu pertanyaan ditujukan kepada kita, kita harus bisa menjawab, ada dokumen eksternal. Tidak mungkin tidak ada. Nah, disitulah kita mencoba mempelajarinya. Dan dokumen itu ketemu dalam tradisi Yahudi. Oh, gitu. Nah, dari mana itu kita mulai? Nah, kita akan coba ya, lacak. Ya, kita akan coba lacak. Kalau kita ini merujuk salah satu rabi besar, ini namanya Rabi Sa'adia Gaon. Ya, Rabi Sa'adia Gaon. Beliau itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Berarti beliau hidup pada abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi. Nah, kasus yang mirip yang sekarang jadi rame itu mengenai nama apa itu? Ubaidillah dan Abdullah. Nah, coba lihat di sini. Kita bisa lihat dari kitab Ar-Raudul Jali fi nasab Bani Alawi. Ini tulisan dari Al-Imam Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 1205 Hijri. Berarti ini abad ke-13. Tapi apa yang dikatakan oleh Az-Zabidi? Dia mengatakan satu kata yang penting untuk kita cermati. Di sini dikatakan apa? Nama yang muncul itu dikatakan wa amma waladuhu Abdullah wakila Ubaidillah. Oh, disebutkan Ubaidillah. Namanya adalah Abdullah, ya. Wakila itu konon katanya. Jadi tidak pasti. Tidak pasti itu ya berarti bisa iya, bisa enggak. Kila, katanya kalau bahasa anak Surabaya, katanya itu namanya Ubaidillah. Wakila Ubaidillah. Kasus seperti ini bisa jadi kita harus mencari apakah betul sebenarnya namanya itu Abdullah atau Ubaidillah. Tidak mungkin dua-duanya benar, atau salah satunya pasti ada yang benar. Cuma apakah tafsiran, ini tafsiran ya, tafsiran ditafsirkan bahwa ini bentuk tasghir. Tasghir itu apa itu maksudnya? Mengecilkan diri. Bukan mengecilkan diri secara fisik, menganggap dirinya itu rendah. Maka nama Abdullah itu kan nama yang agung, maka diganti menjadi Ubaidillah. Ini kan tafsiran. Kalau tafsiran ya sah-sah saja, tapi apakah betul sebetulnya ini merupakan bentuk tasghir atau apa? Artinya sama atau enggak Abdullah sama Ubaidillah? Ya kalau dari sisi makna harfiah ya tidak jauh beda. Sama ya. Cuma di sini perbedaannya apa? Huruf, ada huruf ya. Ubaidillah. Yang satu Abdullah tanpa huruf ya. Sama kayak kasus tadi ya. Kasusnya sama seperti Zamum, Zamzam, Zamzam. Cuma masalahnya mengenai Zamum, Zamzam, kemudian Zamzam itu bisa dilacak bahwa itu ada kaitannya dengan Ismail, karena semuanya disebutkan apa? Hai Ismailim, Hai Ismailim, Hai Ismailim. Iya kan? Berarti nggak mungkin ke tempat lokasi lain, nggak mungkin. Ini sebagai apa? Sebagai teks kunci. Kalau disebut Hai Ismailim, kalau kaitan dengan Zamzam masuk akal. Tapi kalau Hai Ismailim kemudian pelaksanaan haji, hogim, kemudian ke Zamum. Zamum itu di mana? Nggak jelas. Ya kan? Ini melalui kritik teks bisa ketemu. Tapi kalau berkaitan dengan Abdullah, Ubaidillah,
pelacakannya dari semua dokumen abad ke-5, ke-4, ke-6, ke-7, ke-8 itu nggak ada semua datanya. 10 baru ada tadi. Yang ke-10 baru ada. Bagaimana cara untuk mendeteksi itu? Ini kerja keras bagi kaum Ba'alawi untuk membuktikan itu. Kalau bisa menemukan data seperti yang saya maksud tadi. Zam-Zam itu ditulis abad keberapa? 9, 10, 11, 12, 13, semua ada. Bahkan nyambung kepada generasi sebelumnya, yakni generasi dari tradisi Tanaim. Di mana itu? Dead Sea Scroll hanya menyebutkan Haji Ismailim sebagai penanda. Nah, yang lebih konkret lagi di dalam semua dokumen yang saya sebut tadi ya, mulai dari Bahrul Ansab, kemudian kitab-kitab yang lain yang saya sebut, itu memang nggak ada disebut Ahmad Al-Muhajir. Ini kata kunci sebetulnya. Kenapa nggak disebut Ahmad Al-Muhajir, tapi disebut Ahmad Al-Abah? Al-Abah. Kalau disebut Ahmad Al-Abah, semua dokumen itu menjelaskan, ini kata kunci Al-Abah itu. Sama dengan Haji Ismailim, itu kata kunci. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ. Nggak ada. Satu pun tidak ada dokumen. Penyebutan Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu baru nampak, baru muncul dalam dokumen yang paling awal itu adalah dari tulisan Habib Ali Asy-Syakran. Itu abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Bahkan di sini disebutkan Ahmad Al-Muhajir. Abad keberapa ini? Abad ke-12. Abad ke-5 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Abad ke-6 ada nggak istilah Al-Muhajir? Tidak ada. Karena istilah Al-Muhajir itu identik dengan Hadramaut. Tapi kalau Al-Abah tidak identik dengan Hadramaut. Karena ini kaitannya ke arah timur. Dan teksnya jelas. Teksnya itu jelas. Berkaitan dengan teks ini ya. Tadi saya bacakan. Misalnya dikatakan. Nah ini. Qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Hajara Asy-Syarif Ahmad ibn Isa An-Nakib min Al-Madinah ila Al-Basrah. Ya, jadi ini berkaitan dengan keterangan atau penjelasan dari Al-Ubaidili mengenai siapa itu perginya Ahmad bin Isa An-Nakib, hijrahnya Ahmad bin Isa An-Nakib ke satu kawasan, ke wilayah yang disebut ini, wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq, ke arah timur. Jadi bukan ke arah selatan. Tapi di sini menggunakan istilah apa? Al-Muhajir. Menggunakan istilah Al-Muhajir. Nah, ini coba lihat di sini. Ada istilah apa? Al-Muhajir. Ini abad ke-13 Hijri. Sementara abad-abad yang lebih awal nggak ada istilah Al-Muhajir. Inilah yang menjadi perdebatan sebetulnya. Jadi, sejak kapan itu istilah Al-Muhajir mulai digunakan? Karena ini ada kaitan pindahnya ke Hadramaut. Tapi apakah betul lalu Ubaidili mencatat bahwa ini tokoh memang pindah ke Hadramaut? Atau memang disalin oleh orang belakangan mengatasnamakan tokoh-tokoh yang lebih awal? Nah, itu perdebatan itu sebenarnya. Menarik ini ya. Memang bagian dari kajian filologi sebetulnya. Meneliti manuskrip. Kalaupun perdebatan itu belum rampung, minimal harus bisa dicari sejak kapan istilah Al-Muhajir itu muncul dalam sebuah teks. Apakah ada pada abad ke-5? Apakah ada pada abad ke-6, ke-7, ke-8? Berapa abad ini? 4 abad. Abad ke-9 itu baru eksis istilah Al-Muhajir dipakai. Berarti selama sekian ratus tahun itu nihil, zero, kosong. Itu harus dibuktikan.
untuk menjustifikasi bahwa memang Ubaidillah atau Abdullah itu anak dari Ahmad Al-Abah yang kemudian disapa dengan Ahmad Al-Muhajir. Kalau tidak, maka data yang menghubungkan nasabnya kepada Ahmad Al-Abah itu runtuh pada akhirnya. Makanya harus dicari. Tidak hanya merujuk pada dokumen internal sepihak, harus ada dokumen eksternal, dokumen pembanding. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi masalah. Ini saya tidak bermaksud untuk mendukung salah satu pihak, tidak. Justru ini penting dalam rangka apa? Kalau ini data bisa ditemukan, itu sangat luar biasa. Karena ini nasab, tradisi Semit, itu sambung menyambung. Cuma masalahnya ini, data belum ditemukan. Bagaimana caranya ditemukan? Harus bekerja keras. Bukan soal benci atau tidak benci. Ini harus menjadi tradisi. Itu luar biasa Indonesia kalau seperti ini. Itu mencari data sampai bersusah payah. Itu sangat luar biasa. Ya, sebetulnya gini Pak Ali, mungkin Mas Valen bisa nambahkan nih. Apa sih pentingnya untuk mempelajari seseorang ini nyambung nasabnya ke sana, atau seorang guru atau seorang rabi bisa nyambung ke nasabnya itu, apa sih pentingnya gitu? Mungkin dalam segi keilmuan atau apa ya, silakan Mas. Ya, jadi ada pentingnya dan sangat penting itu keabsahan gitu. Jadi narasi dari yang era masa lampau, contoh kayak tadi dari Moshe turun ke bawah Yosua, itu harus jelas Pak Edi. Kalau nggak jelas itu bisa jadi polemik. Ya, akan menjadi polemik, malapetaka. Malapetaka yang cukup besar. Makanya contoh saya aja, waktu di SKIN saya diajar sama Rabi siapa, itu harus jelas. Rabi Simon Cohen itu, nanti atasnya ada lagi, ada Rabi Moshe Peretz segala macam. Jadi kalau itu sampai terputus dan itu kedengaran dari pihak non-Judaism, itu akan menjadi memalukan. Nah, jadi kita harus cari data pembanding itu. Itu mungkin berkaitan dengan penafsiran sebuah keilmuan ya, mungkin menafsirkan persoalan apa itu ayat atau apa gitu ya. Sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Jadi, apa ya kalau saya bilang itu, mata rantai pengajaran itu nggak terputus. Ya. Kalau bahasanya Mas Valen itu mata rantai pengajaran dari A ke B ke C dan seterusnya. Kalau tradisi Islam menyebut sanad keilmuan. Jadi lebih dari sumbernya dari sambung menyambung mata rantai. Bahkan sampai ke guru-guru akhir siapa yang mengajarkan gitu ya. Itu secara lisan Pak ini. Ya,